Bismillahirrahmanirrahim. Ane mau berdoa, mudah-mudahan cucu ane nih bisa jadi penghafal Quran. Nah, cara doanya begitu, ngayun, sekseng gitu. Terus di makam ini ada Umi Uum. Bah, itu kalau masalah penyakit segala macam, wede. Top. Umi Uum tuh. Musa, makam Umi Uum, Syekh Ali Jabir. Umi Uum itu orang datang nggak bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tetibli. Ya teman-teman, kemarin waktu kita wawancara dengan Ustadz Tabrani, kan ada hal yang menarik terkait dengan kuburan. Nah, teman-teman, kuburan, tarim, dan sesuatu yang berkaitan dengan, dalam tanda kutip ya, uang kotak kemal dan ya yang lain-lain lah, pokoknya sesuatu yang bisa dijual. Nah, ini ada sebuah video yang berkaitan dengan hal itu, ya, dimana Yusuf Mansur itu untuk apa ya, semacam menjelaskan bahwasanya ada sesuatu yang sebenarnya sama gitu dengan bisnis kuburan di luar sana, yaitu ya di sini ada kuburannya gitu ya teman-teman. Jadi sama-sama hebat gitu ya. Nah teman-teman, biar lebih enak, teman-teman bisa lihat dulu videonya sebagai ya sumber beritanya teman-teman. Yuk check it out. Ada orangnya sih kelihatannya biasa aja, tapi dia dicintai Allah. Terus kecintaan Allah nampak ketika hidupnya. Orang kalau punya utang datang ke dia, difatihain, lunas utangnya. Datang ke dia punya utang, difatihain, lunas utangnya. Kelihatannya bukan orang kaya yang pakai udang-udang, bukan orang yang pakai gamis, bukan yang pakai baju-baju koko, enggak. Tapi sekali orang ini bilang, ya, Al-Fatihah gitu. Oh, saya ngelihat sendiri itu, karena saya setahun hidup bersama dia. Nah, orang itu dikubur di sini, namanya Herman Salim. Nggak ada yang manggil kiai. Oh, teman-teman aja nulisnya Herman Salim. Ustadz kagak, apalagi kiai. Ditulisnya tuh Herman Salim, dan tidak ada di sini juga. Tidak ada Musa kepanjangan juga kalau di bawah semua. Iya, di bawah tuh teman-teman nulis kan, siapa sih yang ada di makamnya Musa ini? A, B, C, D, E. Nomor berapa tuh Herman Salim? Nomor 8 ya. Nomor 8 ditulisnya Herman Salim. Padahal ini orang kalau udah nyembur orang. Serius nih, saya setahun tinggal sama dia. Allah mah ya, kan Allah mah nggak ngelihat udeng-udeng ya. Allah kan nggak ngelihat juga seberapa hebat gamis kita, seberapa mahal kerudung ibu. Yang Allah lihat apa? Kealusan hati, amalan tersembunyi. Nah, bila kita datang kepada Herman Salim semasa hidupnya, lalu Allah izinkan dia mendoakan kita, beres, maka menurut akidah kita nih, kepercayaan kita datang kepada matinya sama. Tapi kita nyari aman. Bagaimana nyari aman? Kita jangan bilang begini juga. Enggak lah, kita nyari aman lah. Bang Eman, doain ya. Enggak begitu. Bang Eman doain ya, biar utang kita lunas. Enggak. 1000 kali kita NO, enggak begitu dah. Cukup kita mendoakan dia. Karena doa itu balik kepada kita. Tinggal caranya aja. Gimana caranya? Ibu doain tuh Herman Salim. Kan biar bagaimana dia ada turunannya. Ada haula CS tuh. Nah doain. Ya Allah, nih orang yang dikubur kata Yusuf Mansur banyak kebaikannya. Maka kebaikannya jangan diputus sampai akhir zaman. Nah, di antara kebaikannya adalah kalau orang datang ke dia semasa hidupnya, beres aja urusan.
Di Tarim, Hadramaut, Yaman ada kuburan yang kalau kita datang belum berjodoh, pulang berjodoh, Pak. Itu diyakini betul itu. Makanya ibu-ibu kalau nanti ziarah ke sono, suaminya jangan sampai ke sono. Bahaya itu. Iya loh. Ya memang inilah kekayaan agama kita emang. Ya. Saya sih bisa saja menjelaskan secara ilmiah, secara ilmu fisika, secara ilmu kemudian metafisika. Sebenarnya mah kita ziarah mah itu masih ada effort, masih ada usaha. Aslinya mah kalau situ yakin, ya dapat juga, nggak perlu ziarah juga. Cuman kan kita pengen dapat dua, betul nggak? Kita bukan pengen dapat yakinnya doang, tapi kita pengen dapat pahala ziarah. Yang emang ziarah itu pahalanya gede, disuruh sama Rasulullah gitu loh. Keruan kita belum bisa ziarah ke para wali-wali yang di Mesir, di Jordan. Di Jordan banyak wali Allah itu. Di antaranya Ja'far At-Tayyar, tapi kan mahal. Iya, mesti naik pesawat dulu. Sini aja dah ada Syekh Ali begitu. Syekh Ali tuh kalau ngusap anak kecil, yo Allah nih anak nggak tahu tuh. Masuk aja kecintaan Quran. Lalu nih anak menjadi mencintai Quran, terus menjadi penghafal Quran. Enggak anak santri, enggak anak jalanan, Pak. Dan kita tahu tuh, disiarkan di TV tuh, iya kan? Anak jalanan nih dipegang Mas Ali, masuk Pak kecintaan. Bapak kalau pengen tahu dipegang itu beda apa enggak, coba aja dipegang sama perawan cakep. Lah, kata orang, masa dipegang doang bisa begitu? Jih, tergantung yang megang, betul nggak? Coba lu dipegang sama orang yang pembunuh berdarah dingin. Ente tahu dia suka nyabet sembarang orang, terus ente dipegang, kalau nggak sawan copot jantung, betul nggak? Jadi jangan menafikan yang begini-gini, jangan menafikan yang begini-gini. Ibu nih ya dipegang tuh sama ahli masak, ibu jadi tukang masak, betul dia? Baik itu dipegang dalam pengertian dipegang dengan tangan maupun dipegang dengan energi dia. Paham gak nih? Ibu dipegang sama tukang jahit, alias tukang jahit itu menjadi kakak asuh ibu. Maka ibu muda akan menjelma menjadi tukang jahit, betul tidak? Nah, Syekh Ali ini adalah ayahnya para penghafal Quran. Anak yang dipegang sama dia nih jejak jadi penghafal Quran, masya Allah. Lah sekarang kita udah nggak bisa datang bertamu kepada dia ketika hidupnya. Nah bertamulah ketika dia matinya, masya Allah. Assalamualaikum Syekh Ali, kita datang nih. Nah kalau gitu, aneh masih setuju nih. NU yang setuju begini nih. Syekh Ali, assalamualaikum, dan assalamualaikum nih ahlul kubur. Kita dari Kendal datang nih, aneh bawa cucu nih, itu bawa tuh cucu ke makam Syekh Ali. Aneh bawa cucu nih Syekh Ali, mudah-mudahan diizinin Allah ente denger ya. Aneh mau berdoa, aneh nggak bisa datang ke ente masa hidupnya, aneh datang ke ente masa matinya. Bismillahirrahmanirrahim, aneh mau berdoa, mudah-mudahan cucu aneh nih bisa jadi penghafal Quran. Nah, cara doanya begitu, ngayun, sekseng gitu. Terus di makam ini ada Umi Uum, bah, itu kalau masalah penyakit segala macam, gue deh top. Umi Uum tuh, Musa, makam Umi Uum, Syekh Ali Jabir. Umi Uum itu orang datang nggak bisa ngomong, orang datang nggak bisa ngomong, ditepak sama dia lehernya. Tong gitu. Alhamdulillah sakit dia. Ditepak. Tapi dia teriak, aduh. Lah, begitu aduh bingung. Lah, saya bisa ngomong aduh, sadar lagi. Loh,
saya bisa ngomong aduh, sebelumnya aduh. Oh ini ajaib Bu, paham tidak? Ini nggak bisa ngomong nih. Oke, ketemu Ibu Uum semasa hidupnya, ditepak nih lehernya, pok gitu. Umi Uum nepak karena marah, Umi Uum nepak karena sewot, Umi Uum nepak karena sebel. Nih orang diajak ngomong diem aja. Ini gimana dia nggak diem aja? Dia nggak bisa ngomong. Ibu saya kesel Pak, ditepak, diajak ngomong diem aja, pok gitu. Terus teriak, aduh gitu. Nah, sadar dia bisa ngomong aduh, berarti kan bisa ngomong. Terus dia ngomong, lah saya bisa ngomong loh Pak. Terus bisa ibu datang ke dia semasa hidupnya? Oh nggak kenal kok, kenalnya sama Yusuf Mansur. Padahal Ibu Uum itu, Umi Uum adalah ibu yang melahirkan saya. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman di cerita awal itu ada Herman Salim ya. Herman Salim yang Yusuf Mansur mengaku setahun kenal dengan dia, berteman dengan dia. Tapi kita tahu yang diucapkan Yusuf Mansur itu kalau dia bicara, misalkan ada orang datang bicara masalah utang ke dia jadi lunas gitu ya, di Al-Fatihain gitu. Tapi Yusuf Mansur nggak gitu ternyata. Yusuf Mansur ya masalah investasinya banyak gitu ya, saya nggak tahu berapa ratus miliar atau mungkin triliunan. Masalah kita bertanya-tanya ya teman-teman, apakah uang sedekah yang selama ini dia kelola itu masuk ke wilayah bisnis dia di warustik dan di lain-lain atau tidak gitu ya teman-teman. Kan itu jadi pertanyaan banyak orang ya sekarang gini. Kalau orang ya si Herman Salim ini dianggap sakti gitu ya teman-teman, tapi Yusuf Mansur bermasalah, bisnisnya pun bermasalah, Pak Tren banyak hutang ternyata gitu ya. Saya katakan banyak hutang karena gaji karyawan nggak dibayar, itu kan jadi hutang otomatis. Oh Yusuf Mansur nggak datang ke makam gitu menjelaskan kepada si Herman Salim ini untuk melunasi hutang dia atau mendoakan dia gitu kan. Orang udah mati ya teman-teman. Jadi di Islam kan jelas ya, orang yang meninggalkan ya putus hubungannya dengan dunia gitu, terkecuali beberapa hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah terkecuali misalkan seperti doa anak soleh, itu mungkin masih berkaitan dengan ya bisa membantu lah gitu ya, atau nanti syafaat dari Rasulullah, dan itu kan hubungannya di akhirat ya teman-teman. Jadi untuk hubungan secara orang meninggal dengan urusan keduniawian itu udah selesai gitu ya. Nah kemudian teman-teman, jadi seperti yang Yusuf Mansur katakan di situ kan ada haul CS-nya gitu ya. Jadi ini kelompok gitu, kelompok kesebelasan gitu, kata Ustadz Tabrin bilang ya itu untuk melengkapi kesebelasan di sana gitu ya. Jadi ada beberapa makam yang jadi pelengkapnya gitu kan, nggak mungkin Habib di sana gitu ya. Nah emang Yusuf Mansur bilang gitu haul CS-nya gitu ya. Jadi menarik teman-teman. Nah kita bicara soal mohon maaf ini mungkin agak sedikit, mungkin akan banyak orang yang nggak enak gitu ya, termasuk saya sendiri nggak enak untuk ucapan ini karena Syekh Ali Jabir itu ya saya tahu orang soleh gitu ya, sepandangan saya gitu, sepengetahuan pandangan saya gitu ya. Dan kisah cerita tentang anak jalanan yang Yusuf Mansur bilang diusap itu, kita kan banyak orang yang tahu gitu ya, termasuk saya banyak yang tahu karena kan saya di Bandung gitu ya, sering jalan-jalan, dan itu pada saat itu adalah kisah seorang anak pemulung yang pada saat itu dia itu divideo oleh seseorang, di mana di video tersebut memperlihatkan bahwasanya walaupun kondisi dia sedang mulung dalam keadaan yang tidak baik-baik saja secara ekonomi, tapi dia tetap ketika beristirahat itu dia tetap membaca Al-Quran. Dan itu beritanya viral teman-teman, ada di mana-mana, dan itu pada akhirnya menggugah kemauan
Syekh Ali Jabir ini untuk mengangkat anak ini menjadi anaknya gitu ya teman-teman. Jadi bukan karena diusap, tapi karena dia mau mengangkat anak ini karena anak ini punya potensi untuk ya menjadi lebih baik gitu daripada sekedar jadi pemulung gitu. Dan anaknya kebetulan mau karena emang bahkan menjadi cita-cita gitu. Jadi orang yang sudah meninggal ini dikarang cerita sama Yusuf Mansur jadi sesuatu yang dibikin seolah-olah elegan, tapi semua orang sudah tahu faktanya. Jadi ini semacam ya kasihan sebenarnya sama Syekh Ali Jabir itu. Kenapa difitnah dalam kondisi sudah meninggal seperti itu hanya untuk kepentingan haul CS gitu ya. Artinya kita tahu bahwasanya seperti wawancara yang saya lakukan dengan mantan karyawan ya Yusuf Mansur gitu ya, dia mengatakan kan di sana kan ada kepentingan bisnisnya gitu ya, dan ya intinya untuk kepentingan materialistis gitu ya. Kan kasihan teman-teman. Yang jelas gini, pada saat itu anak itu berada di, kalau nggak salah berada di kawasan Braga, yang dimana banyak orang jalan-jalan di sana di Bandung itu, di daerah wilayah Braga, untuk melihat gitu. Ada lukisan, ada mungkin ada makanan, ada kafe kopi yang udah terkenal di sana. Dan kebetulan ada anak yang sedang beristirahat mulung itu sambil membaca Al-Quran, dan kemudian rame ya teman-teman. Dan itu pada akhirnya ketika kita tahu Yusuf Mansur bahkan memfitnah Ustadz Ali Jabir ini ya, walaupun ucapannya kebaikan, tapi kalau ucapannya tidak sesuai itu kan fitnah sama aja. Itu saya rasa saya nggak enak gitu, karena saya termasuk orang yang hormat terhadap Ustadz Ali Jabir itu ya. Karena kita sekilas pandangnya kesolehan Ustadz Ali Jabir ya teman-teman. Dan kita bertanya-tanya ya teman-teman, sebenarnya kepentingan apa sih sebenarnya sampai Yusuf Mansur melakukan seperti itu. Nah kalau kepentingannya seperti karyawan, seperti ucapan karyawan itu kan ya itu kepentingan materialistis gitu ya kan, kasihan ya Ustadz Ali Jabir. Atau mungkin karena ada jualan buku atau apa, saya nggak tahu lah teman-teman. Tapi yang jelas saya merasa nggak enak hati untuk yang ucapan Yusuf Mansur yang ini. Nah, terus kita bicara soal yang diucapkan Yusuf Mansur, kesaktian ibunya. Ini saya rasa kasihan sekali ibunya ya. Kenapa? Karena harusnya nggak perlu dibawa, apalagi ini seorang ibu ya teman-teman. Ketika ibunya ini dikatakan Umi ya, mohon maaf ya teman-teman. Saya nggak tahu nama lengkapnya siapa. Yang jelas ya teman-teman bisa buka di Wikipedia. Umi ini dikatakan kan sakti gitu ya. Ada orang yang ditepuk terus kemudian bisa ngomong. Dan padahal teman-teman kita perlu ketahui, ketika kita melihat suatu acara di saya perlu menjelaskan di sini ya, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di mungkin di TikTok ya pada saat lalu, dan di Indonesia pun ada yang semacam seperti itu ya. Kalau kita melihat ya teman-teman, bahkan ya beberapa orang yang melakukan terapis di ortopedi mohon maaf di THT itu, kalau misalkan orang nggak mendengar itu dan kemudian mulai mendengar, itu prosesnya cukup lama dan cukup perlu sistem gitu, perlu tersistematis. Nah kalau kita lihat di video yang viral di YouTube atau Facebook itu kan ada orang yang bisa menyembuhkan orang yang tunarungu itu melalui, saya nggak tahu mulai yang jelas lafaz. Saya nggak tahu karena banyak sekali, ada yang nggak diucapkan juga tapi dia bisa pakai pijatan atau apa. Kemudian orang itu bisa mendengar, dan ketika dia suruh bicara dia nggak bisa bicara. Kenapa? Karena latihan bicaranya itu kan nggak ada, karena dia nggak bisa mendengar, kecuali dia memang awalnya sudah bisa mendengar gitu. Tapi kalau orang yang nggak bisa mendengar itu kalau misalkan dia tiba-tiba nggak bisa mendengar karena emang suatu kejadian, itu biasanya pakai alat dengar itu masih bisa ya teman-teman. Nah kalau yang dari kecil nggak bisa mendengar terus kemudian dia itu ditepuk gitu ibunya terus kemudian bisa mendengar, itu agak aneh gitu ya. Kalau
dia bisa langsung mengucapkan sesuatu yang sifatnya dilafazkan secara baik gitu ya. Jadi diucapkan secara baik itu mustahil ya teman-teman, karena butuh latihan untuk orang bisa bicara gitu. Ketika dia baru mendengar pertama kali, lidahnya itu nggak bisa mengucapkan sesuatu yang sama dengan orang yang biasa mendengar gitu ya teman-teman. Jadi orang yang pertama kali kita lihat di YouTube ya, orang yang pertama kali bisa mendengar dan emang dulunya nggak bisa mendengar gitu ya, dia itu yang pertama diajarkan itu adalah lafaz Allah. Jadi kita harus belajar mengucapkan nama Allah, Allah itu akan memudahkan dia bicara gitu. Ketika dia sudah mulai bisa mendengar, dia akan bisa memudahkan dirinya untuk berbicara, karena itu juga ketika orang sakaratul maut itu pengucapan lafaz Allah itu lebih mudah daripada lafaz yang lain gitu ya teman-teman. Jadi orang pertama kali bisa bicara pada saat dia sudah mulai mendengar, ya itu yang diajarkan juga gitu ya. Dan kemudian kalau memang orang itu dulunya bisa mendengar dan kemudian tidak bisa mendengar, berarti kan dia sudah bisa bicara. Dan ketika dia ditepuk gitu ya, terus dia bisa bicara gitu ya teman-teman, itu nggak mungkin dengan sebegitu juga orang itu secara secara medis, secara itu nggak mungkin sebegitu, karena gendang telinga orang yang tidak bisa mendengar itu kalau mengalami kerusakan itu kan butuh proses yang sangat lama, nggak mungkin sekedar ditepuk gitu ya. Gitulah teman-teman, tapi yang namanya juga kesaktian. Tapi saya katakan ya itulah kasihannya kalau memang orang yang sudah meninggal, apalagi ini seorang ibu dibawa-bawa untuk kepentingan materialistis, itu kasihan sekali ya teman-teman ya. Ya begitulah. Tapi jangan ibunya ya, mungkin anaknya aja dijual-jual dengan ucapan dia hebat, dia sekolah di ini bla 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 kayak gitu ya. Tapi faktanya kan ya gitulah teman-teman. Intinya asal jadi duit Yusuf Mansur masih jadi gitu ya. Apalagi kalau itu nantinya dikumpulkan uang untuk bisnis dia, dan kita nggak tahu ya uangnya untuk bangun warung steak lah atau apalah, bekerja sama dengan judi atau gimana, kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Yang jelas kroni-kroninya ini menikmati gitu ya apa yang dilakukan Yusuf Mansur gitu. Jadi kalau kita berharap ada salah satu orang circle-nya Yusuf Mansur ya, kalau ada salah satu circle-nya Yusuf Mansur itu seolah-olah peduli dengan kita, itu ya seolah-olah aja gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.